Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentu kalian sehat semua ya dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan dengan submateri mobilitas sosial. Berikut ini pengertian mobilitas sosial dari beberapa ahli. Pertama, Paul B. Horton. Mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak perpindahan dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Menurut Kimball Young and Raymond, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Menurut Anthony Giddens, mobilitas sosial menunjuk pada gerakan diari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Menurut Horton and Hunt, mobilitas sosial merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Berdasarkan pengertian mobilitas sosial dari beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, yang menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Selanjutnya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal, ada mobilitas sosial horizontal, mobilitas sosial antar generasi, mobilitas sosial intragenerasi, dan mobilitas sosial geografis atau lateral. Mobilitas sosial vertikal, yaitu perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial lainnya yang tidak sederajat dari sebelumnya. Mobilitas sosial vertikal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu vertikal naik dan vertikal turun. Mari kita simak baik-baik perbedaannya. Mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing ditandai dengan naiknya status sosial seseorang ke kedudukan yang lebih tinggi, atau terbentuknya suatu kelompok yang baru yang lebih tinggi daripada lapisan sosial yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Selanjutnya, mobilitas sosial horizontal, yaitu perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau kelompok tidak akan mengubah derajat sosialnya atau akan tetap sejajar seperti sebelumnya. Selanjutnya, mobilitas sosial geografis atau lateral, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Mobilitas lateral ini dibedakan menjadi dua, yaitu permanen dan sementara. Berikutnya, mobilitas sosial intragenerasi, yaitu perubahan status sosial yang terjadi di dalam satu generasi yang sama. Misalnya, dari ayah, ibu, hingga ke anak-anaknya. Sedangkan mobilitas sosial antar generasi, yaitu perubahan status sosial yang terjadi di antara beberapa generasi, mulai dari kakek neneknya hingga ke cucu-cucunya. Dalam setiap masyarakat, kecenderungan mengalami mobilitas sosial berbeda-beda. Ada masyarakat yang dengan cepat dan mudah mengalami mobilitas sosial, tetapi ada pula masyarakat yang cenderung sulit mengalami mobilitas sosial. Mengapa demikian? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya mobilitas sosial dan apa yang menghambat terjadinya mobilitas sosial. Berikut ini faktor pendorong mobilitas sosial.
Ada faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, kemudahan dalam akses pendidikan, pertumbuhan penduduk, pekerjaan yang beragam, penundaan kepuasan, serta keinginan melihat daerah yang lain. Faktor penghambat mobilitas sosial, ada kemiskinan, diskriminasi, situasi politik yang tidak kondusif, jumlah keluarga yang banyak. Berikut ini saluran mobilitas sosial. 1. Pendidikan. Lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. 2. Organisasi politik. Organisasi politik dapat menjadi saluran mobilitas sosial bagi anggotanya. Seorang anggota partai politik mempunyai peluang mendapatkan kedudukan dalam partainya. Bahkan, terdapat peluang menjadi anggota DPR sebagai calon dari partai tersebut. 3. Organisasi ekonomi memiliki peran penting sebagai saluran gerak sosial vertikal ke atas. Seseorang dapat meningkatkan status sosial bila berhasil menjadi pengusaha swasta yang sukses atau memiliki jabatan di organisasi ekonomi pemerintah seperti BUMN. 4. Organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Sebagai contoh, organisasi profesi guru, yaitu PGRI. Ada pula Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, dan organisasi profesi lainnya. 5. Lembaga keagamaan. Lembaga agama dapat digunakan untuk meraih kedudukan lebih tinggi dalam masyarakat. Para pemuka agama merupakan orang yang memberi bimbingan dan petunjuk mengenai ajaran agama. Dengan demikian, seseorang dapat memiliki kedudukan lebih tinggi melalui lembaga agama. 6. Lembaga militer dan kepolisian. Untuk menjadi tentara, seseorang harus menempuh pendidikan di akademi militer. Sedangkan untuk menjadi polisi, seseorang harus menempuh pendidikan di akademi kepolisian. Pada lembaga ini dapat menjadi saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan kenaikan pangkat. Terakhir ada lembaga keluarga. Cara yang biasa ditempuh masyarakat melalui lembaga keluarga adalah dengan pernikahan. Misalnya, seseorang yang menikah dengan orang yang memiliki status terpandang akan dihormati karena pengaruh pasangannya tersebut. Apabila semua mobilitas sosial bersifat ke atas, tentu semua orang akan merasa senang ya. Akan tetapi, selalu ada 3 kemungkinan mobilitas sosial, yaitu ke bawah, ke atas, dan ke samping. Karena itulah, kalian perlu memahami bahwa dampak terjadinya mobilitas itu bersifat positif dan negatif. Berikut dampak mobilitas sosial. Dampak positif dari mobilitas sosial yaitu 1. Mendorong seseorang untuk lebih maju. 2. Mempercepat tingkat perubahan sosial. 3. Meningkatkan integrasi sosial. 4. Meningkatkan kesejahteraan hidup. 5. Meningkatkan kualitas hidup. 6. Mempercepat perubahan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif dari mobilitas sosial antara lain terjadinya konflik, gangguan psikologis, dan munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Setelah menyimak materi mobilitas sosial tersebut, silahkan anak-anak simak kisah Bob Sadino berikut ini. Kemudian, analisislah termasuk mobilitas sosial manakah kisah hidup Bob Sadino. Bapak Haji Bambang Mustari Sadino atau akrab dipanggil dengan Bob Sadino
adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Ia memiliki jaringan usaha Kemfood dan Kemcik. Dalam banyak kesempatan, ia sering terlihat santai dengan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya sehari-hari. Ia lahir dari keluarga yang hidup berkecukupan. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Sewaktu orang tuanya meninggal, Bob Sadino yang ketika itu berumur 19 tahun mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya. Karena saudara kandungnya yang lain sudah dianggap hidup mapan. Bob Sadino kemudian menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia. Dalam perjalanannya itu, ia singgah di Belanda dan menetap selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta Lloyd, kota Amsterdam, dan juga di Hamburg, Jerman. Ketika tinggal di Belanda itu, Bob bertemu dengan pasangan hidupnya yaitu Sulami Sujud. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan keluarga kembali ke Indonesia. Ia membawa serta 2 Mercedes-Benz miliknya, buatan tahun 1960-an. Salah satunya ia jual untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan, sementara yang lain tetap ia simpan. Setelah beberapa lama tinggal dan hidup di Indonesia, Bob Sadino memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya karena ia memiliki tekad untuk bekerja secara mandiri. Pekerjaan pertama yang dilakoni Bob Sadino setelah keluar dari perusahaannya adalah menyewakan mobil Mercedes yang ia miliki dan ia sendiri yang menjadi sopirnya. Namun sayang, suatu ketika ia mendapatkan kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Karena tak mempunyai uang untuk memperbaikinya, Bob beralih pekerjaan menjadi kuli bangunan dengan upah harian Rp100. Ia pun sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang ia alami. Bob Sadino tertarik dan mulai mengembangkan usaha peternakan ayam. Ketika itu di Indonesia, ayam kampung masih mendominasi pasar. Bob lah yang pertama kali memperkenalkan ayam negeri beserta telurnya di Indonesia. Bob menjual telur-telurnya dari pintu ke pintu. Ketika itu, telur ayam negeri belum populer di Indonesia, sehingga barang dagangannya tersebut hanya dibeli oleh ekspatriat yang tinggal di daerah Kemang, serta beberapa orang Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri. Namun seiring berjalannya waktu, telur ayam negeri mulai dikenal sehingga bisnis Bob semakin berkembang. Bob kemudian melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Selain memperkenalkan telur ayam negeri, ia juga merupakan orang pertama yang menggunakan perladangan sayur sistem hidroponik di Indonesia. Catatan awal tahun 1985 menyebutkan rata-rata per bulan perusahaan Bob Sadino menjual 40-50 ton daging segar dan 60-70 ton daging olahan dan sayuran segar sekitar 100 ton. Untuk jawaban silahkan jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.